Ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Janganlah lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru, mulai saat ini memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau senam ayat dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yuk teman-teman, sekali lagi ya teman-teman. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Selamat hari Minggu ya. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang sehat dan juga sukacita. Nah, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau memuji dan juga menyembah Tuhan. Biarlah dari hari ke hari kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam cinta dan juga kesetiaan kepada Tuhan. Pagi hari ini Kak Kisha mengajak kita semua untuk menyanyikan satu buah lagu, Hari Lepas Hari Ku Cinta Padanya. Hari lepas hari
bersatu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita lebih lanjut. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh Tuhan izinkan untuk datang ke rumah Tuhan. Kami boleh beribadah bersama, kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan, sekalipun di dalam keterbatasan masih lewat online. Tapi kami percaya bahwa itu semua tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami berdoa biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman, pengertian dan juga pengenalan kami akan Tuhan yang semakin dalam. Tuhan tolong Kak Lisa yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberikan hikmat bagi Kak Lisa agar dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, Tuhan Yesus tidak hanya sebagai sobat yang baik dan juga setia di dalam kehidupan kita, tetapi Dia juga digambarkan sebagai seorang gembala. Gembala yang menjaga kehidupan kita, Dia merawat kita, memelihara. Dia tahu apa yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Dia juga tahu kala perasaan kita sedang sedih maupun kita sedang senang. Nah, adik-adik, oleh sebab itu kita harus senantiasa taat dan dengar-dengaran kepada suara Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik itu. Suara Tuhan dapat kita dengar ketika kita membaca dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kita juga akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dan juga dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Kak Keisha akan mengajak kita semua untuk menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Tuhan Penuhiku Dengan Firman. Mari adik-adik kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh memuji kebesaran nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jikalau kami boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, tiba saatnya bagi kami sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan menolong kami, Engkau sendiri akan menolong apa yang akan kami dengarkan ini Tuhan. Sehingga di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, di dalam kami mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan menolong kami. Sehingga Tuhan yang akan memampukan kami
Tuhan yang akan menolong kami sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ini. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, kami juga dimampukan untuk belajar, untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh menjadi teladan bagi teman-teman kami yang lain dan mereka boleh percaya kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong hamba-Mu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memimpin hamba-Mu ini. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu dan juga bagi kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Cimut, mek. Didut, mek. Cimut, mek. Doli. 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 Mbak. Doli. Mbak. Doli. Mbak. Oh, si Doli di sana. Aku tak ngambil si Doli. Oh, kamu di sini, Doli. Kamu kok tidak bersama-sama dengan teman-temanmu? Nah, adik-adik, kira-kira tadi itu suara apa ya? Ya, betul ya. Suara domba. Ya. Dan apa? Gembala. Seorang gembala memanggil nama dari domba-dombanya. Ya. Dan domba-domba itu mendengar suara gembalanya. Demikian juga dengan gembala tadi. Dia juga apa? Mengenal satu persatu domba-dombanya. Itulah adik-adik, ya. Di mana ada hubungan, ya. Domba-domba mendengarkan siapa gembalanya, suara gembalanya tadi. Sedangkan si gembala ini tadi apa adik-adik? Dia apa? Tahu nama domba-dombanya satu persatu. Nah, bagaimana kalau kita lihat ya klip ini dulu, ya, di mana domba-domba itu kalau dipanggil sama orang asing yang bukan gembalanya, bagaimana reaksi dari domba-domba itu? Ya, kita lihat klip ini sebentar. One more time. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my
You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Adik lihat toh, itulah ya. Kalau gembala itu ada orang lain yang memanggil, ada orang asing yang memanggil, dia apa? Tidak mau, ya. Dia tidak mau apa? Enggak ya. Tapi dia apa? Justru dia kan pergi, dia kan melarikan diri. Ya. Tetapi kalau yang memanggil gembalanya sendiri, domba-domba ini apa? Langsung berkerumun, ya. Dia bergerombol, ya, berkerumun, dan gembala ini selalu berjalan di depan adik-adik, ya. Jadi domba-domba ini mengikuti gembala tadi, si gembala ini ya. Kalau gembalanya pergi ke kanan, domba-domba ini juga akan apa? Mengikuti ke kanan. Kalau ke kiri juga apa? Ke kiri. Kalau gembala ini mengajak domba-dombanya untuk pergi ke padang hijau, padang rumput yang hijau, domba-domba ini juga apa? Mengikuti. Kalau gembala ini pergi ke sungai, ya di tepi sungai, domba-domba ini juga akan mengikuti. Nah, adik, gembala itu selalu berada di depan. Kenapa kok di depan ya? Oh, karena seorang gembala dia harus apa? Melindungi domba-dombanya. Dia akan melindungi domba-dombanya. Nah, adik-adik kalau di Israel itu pada zaman itu ya, Israel itu ada dua macam gembala. Ya. Gembala yang sungguh-sungguh, gembala yang baik, dan juga gembala upahan. Ya. Gembala upahan. Kalau gembala yang baik itu seorang gembala yang benar-benar gembala, ya, gembala yang baik itu dia seperti apa tuh adik-adik? Dia pasti apa? Mengenal semua, setiap domba-dombanya, nama setiap domba-dombanya. Ada si Cimul, ada si siapa? Doli. Dia mendengar. Dia bisa apa? Mengetahui, mengenal. Lalu sedangkan kalau gembala upahan dia apa? Tidak kenal adik-adik. Dia tidak mau memperhatikan nama-nama domba-dombanya ini ya. Gembala yang benar-benar gembala, dia juga akan apa? Memelihara. Kalau ada dombanya yang kok lapar ya dombaku ini ya, kok diem aja kenapa ya? Oh, dia lapar. Langsung gembala ini akan apa? Memberi makan. Ya. Akan memberi makan adik-adik. Ya. Kalau gembala yang baik itu dia juga apa? Juga merawat. Misalnya tadi aja ya si Doli dicari kemana-mana, dia enggak apa? Tetap dicari meskipun dia jauh dari teman-temannya, dia gembala ini tetap apa? Mencari. Ternyata si Doli berada apa? Wah, dia apa? Berada di suatu tempat yang jauh. Dia mendatangi, gembala ini mendatangi. Dilihat luka apa enggak? Kalau luka dirawat. Ya. Gembala yang benar, gembala yang baik, dia juga akan apa? Merelakan nyawanya. Dia merelakan dirinya sendiri. Kalau ada binatang buas ya, yang akan menerkam, gembala ini langsung apa dia? Siap siaga. Ya. Dia akan melawan binatang buas ini supaya apa? Domba-dombanya tidak apa? Tidak diterkam, tidak mengalami apa? Suatu penderitaan. Ya. Tidak mengalami kesakitan. Nah, itu gembala yang baik. Nah, bagaimana dengan gembala upahan? Kalau kita lihat ya, gembala upahan itu apa? Tahu nih ya, gembalanya satu ndak kelihatan. Biarin lah. Bukan punyaku aja kok. Karena apa? Kok gembala upahan ini membiarkan? Karena dia hanya apa? Sebagai gembala upahan. Dia hanya butuh apa? Upah, ya. Mau apa? Domba-domba itu mau sakit, ya. Mau hilang, dia tidak peduli. Dia tidak mau merawat.
Kalau ada binatang ya, binatang yang akan menerkam, ada yang akan mencuri domba-domba itu. Kalau gembala upahan apa? Dibiarkan dia tahu, lah kok ada binatang buas ya? Wah, apa dia langsung menolong domba-domba ini? Nggak, adik-adik ya. Gembala upahan ini akan apa? Justru dia akan apa? Lari, melarikan diri, dia akan pergi jauh-jauh ya. Dia akan apa? Mencerai-beraikan domba-domba itu. Nah, itu adalah gembala upahan. Ya. Tapi adik-adik, gembala yang baik, dia akan selalu apa? Menjaga, ya, melindungi. Ya. Tidak akan membiarkan apa? Sampai ada pencuri datang. Ya. Tapi adik-adik, siapa toh? Ya. Yang dimaksud dengan gembala yang baik. Kita itu bersyukur ya, kalau kita mempunyai gembala yang baik, ya. Gembala yang baik, bukan hanya baik aja, adik-adik, tetapi gembala yang amat baik bagi kita. Siapa kira-kira? Tuhan Yesus, betul ya. Tuhan Yesus digambarkan sebagai gembala yang amat baik dan dia ada salah satu-satunya gembala agung kita. Bisa kita baca ya adik-adik di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, mereka meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Ya, tadi katakan bahwa
Tuhan Yesus digambarkan sebagai apa? Seorang gembala yang amat baik, seorang gembala yang agung. Ya. Di mana kita ini adalah apa? Domba-dombanya. Kita umatnya ini adalah domba-dombanya. Di mana kita sebagai domba-domba, kita seringkali apa? Berbuat apa? Dosa. Kita seringkali berbuat dosa. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, adik-adik? Dia adalah seorang gembala yang amat baik, gembala yang agung. Di mana kita tahu Tuhan Yesus sudah rela, ya, rela menyerahkan dirinya, rela menyerahkan nyawanya. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Menebus apa? Dosa-dosa umatnya ini. Dia rela. Dia bukannya, enggak urusan, itu urusanmu. Itu urusan manusia, bukan urusanmu. Enggak, adik-adik. Tapi Tuhan Yesus apa? Sebagai gembala yang baik, sebagai gembala yang apa? Agung. Tuhan Yesus apa? Rela menyerahkan nyawanya di kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus bukan hanya menyerahkan nyawanya, dia juga apa? Memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus tahu apa yang kita butuhkan, apa yang saat ini sedang kita kerjakan. Kita sedang mengalami penderitaan. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu kalau kita sakit. Tuhan Yesus akan apa? Merawat. Tuhan Yesus tahu kalau kita sedang susah, sedang sedih. Tuhan Yesus juga akan apa? Menolong kita. Dia menghibur kita sebagai seorang gembala. Tuhan Yesus akan menghibur domba-dombanya. Sehingga domba-domba ini apa? Bersuka cita kembali. Sehingga umatnya ini bersuka cita kembali. Tuhan Yesus bukan hanya menghibur. Bukan hanya apa? Menyerahkan nyawanya. Tapi Tuhan Yesus juga apa? Dia mengasihi kita, adik-adik. Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Ya. Kalau kita, ya, Tuhan Yesus itu mengasihi kita, memelihara kita. Kalau kita berjalan dalam apa? Jalan yang salah, Tuhan Yesus itu pasti akan menegur kita. Ya. Tuhan Yesus itu pasti menegur kita. Ya. Yaitu dengan apa? Kita dengar-dengar suaranya. Dengar-dengar dengan apa? Suara Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus pasti akan memelihara kita. Tuhan Yesus pasti akan merawat kita kalau kita sakit. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang amat baik. Tuhan Yesus adalah gembala agung kita. Oleh sebab itu, sebagai domba-dombanya, kalau Tuhan Yesus mendengar suara kita satu persatu. Oh, mendengar. Oh, itu kan suaranya Lisa ya. Kenapa ya kok baru sedih? Kok nangis? Tuhan Yesus dengar. Dan Tuhan Yesus pasti akan apa? Menolong. Tuhan Yesus pasti akan menghampiri kita melalui suaranya, adik-adik. Bagaimana dengan kita sebagai domba-dombanya? Apakah kita dengar-dengar suara gembala kita? Kalau kita dipanggil, Lisa! Kita dengar tapi kita tidak mau menjawabnya. Lisa! Dia tidak dengar, ya. Lisa tidak dengar. Pura-pura tidak dengar. Apa itu betul? Tidak. Kalau sebagai domba-domba yang baik, hubungan antara gembala dengan dombanya ini pasti akan apa? Dombanya pasti akan menjawab apa? Ya Tuhan Yesus. Ya, seperti itu. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan pun kita juga harus seperti itu. Tuhan mengenal satu persatu. Ya. Mengenal, oh ini yang namanya Lisa. Ya. Oh ini yang namanya siapa? Dodi. Oh ini yang namanya Denny. Tuhan Yesus mengenal. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang sedang dibutuhkan.
Maka Tuhan Yesus apa? Sebagai gembala agung, sebagai gembala yang baik, yang amat-amat baik, Tuhan Yesus akan apa? Menolong. Kalau ada yang sedih, ya anak-anaknya yang sedih, Tuhan Yesus pasti akan menghibur. Kalau anaknya ada yang menghadapi kesulitan, wah ada bahaya, Tuhan Yesus akan apa? Menjaga. Tuhan Yesus akan melindungi. Ya. Melindungi. Jadi Tuhan Yesus itu tahu adik-adik. Ya. Oh dombaku, oh umatku, anakku ini baru apa? Mengalami masalah yang amat besar. Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus mendengar kalau kita mau berseru kepada gembala kita, gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, maka itu adik-adik ya, sebagai domba-domba Tuhan, sebagai umat Tuhan, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, Dia akan apa? Merawat waktu kita sakit. Dia akan menghibur pada waktu kita apa? Susah. Gembala kita, Dia akan apa? Melawat kita. Gembala kita akan mencari kita pada waktu kita mulai apa? Menjauh dari Tuhan. Gembala kita pasti akan mencari. Tidak akan membiarkan kita. Lah, maka itu adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, Kak Lisa ya, mau ajarkan adik-adik satu buah lagu ya, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai domba-domba Tuhan, kita mau menurut, kita mau taat, kita mau nurut apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Sekali adik-adik. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Nah adik-adik, kita itulah pujiannya, di mana kita harus menurut. Kita akan mengikuti gembala kita, yaitu gembala agung kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan akan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, jikalau kami mempunyai gembala yang amat baik, gembala agung bagi kita Tuhan, sehingga kami di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap pergumulan kami, Engkau telah mengetahui Tuhan, dan kami boleh mendengar akan suara-Mu. Kami boleh sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh tolong oleh Tuhan, kami boleh dipelihara oleh Engkau Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah satu-satunya gembala yang baik bagi kehidupan kami, di mana Engkau telah rela menyerahkan nyawa-Mu untuk menebus dosa-dosa kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkanlah kepada kami, supaya kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai domba-domba-Mu, kami boleh selalu dengar akan suara Tuhan. Kami boleh selalu mendengarkan akan setiap perkataan firman-Mu melalui setiap perkataan firman Tuhan ini. Tolong kami Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya gembala bagi kami. Dan kami hanya berharap dan percaya kepada Engkau saja Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik semua, saat ini kita sudah berada di dalam penghujung ibadah kita. Jangan sedih, sebab kita masih bertemu di minggu yang akan datang. Pada pagi hari ini, marilah kita menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah menolong dan memimpin kami di dalam seluruh ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah gembala yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau menolong, memimpin, dan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau hadir di saat-saat kami sedang sedih maupun kami senang, di saat kami sedang berada di dalam masa-masa hari-hari yang sulit. Kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang baik, ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh dengar-dengaran kepada suara-Mu, suara-Mu yang boleh dinyatakan di dalam firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh dari hari ke hari memiliki satu kerinduan untuk boleh membaca, merenungkan, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kiranya Tuhan juga menganugerahkan kepada setiap kami sukacita, damai sejahtera, dan juga pengharapan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sudah pindahin air pakai apa itu? Iya, sendok. Gimana caranya? Iya, ambil. Oh iya, terus lagi ambil, tuang. Ya. Terus selain pakai sendok bisa pakai apa lagi, Yuswa? Iya, sedotan. Gimana caranya pakai sedotan, Yuswa? Pakai sedotan caranya gini, ini ditutup, terus diambil, tutup, diambil, ambil, ya. Jadi Yosua mindahin airnya pakai sedotan dan sendok. Guys, aku mau memindahkan air ke tempat kosong. Alat dan bahannya 2 tempat. Satu belum terisi air, satu sudah terisi air. Ada spons berwarna. Mari kita coba. Kita kasih berwarna dulu ya guys. Lalu kita aduk. Lalu kita gunakan spons untuk memindahkan air.
kosong tadi guys. Bye bye.